Ya, Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Prita Laura. Eh, saya adalah dulu saya mantan jurnalis Metro TV selama 16 tahun. Kemudian eh, kemudian saya masuk ke kantor staf presiden sebagai tenaga ahli komunikasi. Tugas saya, kami di kantor staf presiden ini seperti satu tim, satu unit kerja presiden. Jadi tugas kami adalah the bottlenecking. The bottlenecking itu apa? The bottlenecking adalah ketika presiden menyampaikan satu program, satu perintah, satu kebijakan, belum tentu itu bisa terlaksana Bapak Ibu. Karena banyak sekali deviasinya, banyak sekali tantangannya, dan tugas kami di KSP adalah kami melakukan the bottlenecking, mengurai hambatan-hambatan dan sumbatan-sumbatan tersebut agar program-program tersebut bisa benar-benar terlaksana. Jadi Bapak Ibu ini ibarat Bapak Ibu sakit jantung gitu ya, ada sumbatan-sumbatan, kami tugasnya adalah sebagai ring-ringnya, kami tugas sebagai ring untuk kemudian mengurai hambatan-hambatan agar darahnya lancar jalannya gitu dan bisa berfungsi dengan baik. Dan kemudian tugas kami juga adalah kami mengelola isu-isu strategis. Jadi kami seringkali melakukan mapping mengenai kondisi Indonesia seperti apa, lantas bagaimana pengelolaan isunya. Nah, berangkat dari kedua tugas itu, saya pertama-tama mau mengajak kita semua bersyukur ya. Bersyukur karena kita punya pemimpin orang baik ya, kita punya presiden yang baik, orang baik dia. Pak Jokowi itu dia benar-benar bekerja buat rakyat dan benar-benar bekerja gitu. Karena kami yang bekerja bersama dengan Pak Jokowi ini luar biasa, kita harus kerja. Hitungannya bukan minggu, bukan bulan, tapi hitungannya hari, selalu ada satu kebijakan yang baru, selalu ada gerak baru, selalu ada hal-hal yang gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh dia yang sangat berisiko. Jadi dia adalah seorang yang berani mengambil risiko walaupun itu adalah sesuatu yang akan membuat tidak populer, dia tidak populer, tapi itu berani diambil. Ya kita bersyukur kalau kita punya presiden yang seperti itu, begitu ya. Dan kita masih punya 4 tahun ke depan bersama dengan presiden. Dan ini saya berharap kita semua bisa melakukan bagian kita masing-masing, begitu ya, untuk kemudian mumpung presidennya bagus, ayo kita sama-sama yuk bangun Indonesia, begitu. Karena kita nggak tahu 2024 siapa, begitu kan? Siapa tahu bisa jadi berbeda. Nah, tadi saya katakan bahwa presiden ini punya banyak program bagus dan benar-benar itu buat rakyat ya, dan buat rakyat kecil itu begitu besar. Tantangannya luar biasa yang kami temukan dalam tugas pelaksana tugas kami di kantor staf presiden, yaitu misalnya contohnya mengenai Papua. Presiden Jokowi ini 11 kali Bapak Ibu datang ke Papua. Presiden Indonesia yang paling perhatian sama Papua itu ya Presiden Jokowi. Hatinya tuh buat Papua luar biasa. Menggelontorkan dana yang sangat luar biasa untuk Papua dan membuat program pendekatan bukan keamanan lagi di era Pak Jokowi, adalah pendekatan kesejahteraan. Banyak banget yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi di sana. Tapi pelaksanaannya banyak kendalanya. Kendalanya apa? Kepentingan-kepentingan yang menghadang. Kepentingan-kepentingan yang menghadang contohnya adalah para pemimpin yang mungkin memiliki para pengguna anggaran begitu ya, yang memiliki kepentingan yang berbeda. Begitu ya, daripada visi presiden dan visi membangun rakyat Papua. Dan banyak orang-orang baik dan bagus di Papua yang berpulang begitu ya. Contohnya saya baru dapat kabar kemarin Kepala BIN Papua yang orangnya sangat bagus, excellent, lulusan baik gitu, karirnya baik, pekerjaannya baik, semuanya baik, dan baru saja berpulang ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tantangannya luar biasa. Ini yang kita memerlukan doa dari Bapak Ibu semua di sini. Dan kemudian misalnya contohnya lagi, kebijakan soal Bali. Kita tahu Bali ini sangat menderita dengan masa pandemi ini. Benar-benar mereka tidak ada penghasilan. Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu ke Bali itu sedih sekali melihat begitu sepi mereka dan benar-benar sangat suffer begitu ya. Nah, Presiden ingin agar Bali dibuka bulan Juli. Presiden sudah mengatakan Bali dibuka bulan Juli ya, supaya kemudian dibuka untuk internasional, supaya Bali bisa kembali
bergerak pulih dan kembali hidup. Tapi apa yang terjadi di Bali, misalnya contohnya ada konflik politik yang mempengaruhi kepatuhan dan penegakan disiplin protokol COVID di sana. Dan ini tentunya akan menghambat pembukaan di bulan Juli. Jadi deviasinya banyak banget Bapak Ibu. Contoh lain misalnya, contohnya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kita ini saat ini pemulihan ekonominya oleh lembaga-lembaga dunia dikatakan termasuk baik begitu ya. Misalnya pemulihan ekonomi, beberapa indikator pemulihan ekonomi misalnya adalah kita memiliki pertumbuhan yang trennya terus positif dari kuartal pertama 2021, ini bisa terlihat indeks penjualan retail kita naik, indeks keyakinan konsumen kita naik, penjualan mobil naik, konsumsi listrik naik, PMI naik, serta aktivitas ekspor dan impor itu membaik. Di Surabaya beberapa waktu sudah kita lihat bahwa kontainer-kontainer itu sampai antri gitu. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tuh sudah bergerak pulih dan sebagian besar dana dialokasikan untuk rakyat begitu ya, untuk rakyat kecil. Tapi permasalahannya seperti apa? Ketika rakyat kecil itu dana-dana besar digelontorkan untuk rakyat kecil, tentunya menggelontorkannya butuh data yang tepat begitu ya. Nah, datanya ini masalah. Datanya ini tidak ada data yang kita nggak punya satu data yang akurat mengenai orang-orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial. Padahal program perlindungan sosial di Jokowi ini paling banyak dibanding sebelumnya, begitu. Jadi perlindungan sosial ini seringkali tidak tepat sasaran. Nah, kenapa data ini bisa begini? Salah satu sebabnya karena di pemerintah daerah tidak mengupdate data tersebut dengan baik. Nah, ini salah satunya lagi Bapak Ibu. Hal-hal yang baik yang sudah dibuat, kendalanya banyak sekali. Jadi, kemudian lagi masalah contohnya adalah pendidikan. Pendidikan di tahun 2021 ini, anggaran pendidikan Bapak Ibu dinaikkan 5 kali lipat. Nilainya 550 triliun dinaikkan karena besarnya komitmen untuk sumber daya manusia. Dan pada saat yang sama juga Presiden tahun ini membuat satu lembaga yang namanya Manajemen Talenta Nasional. Jadi sumber daya manusia itu benar-benar menjadi satu perhatian Presiden. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, di sana juga ada berbagai pergulatan politik di dalamnya untuk memperebutkan anggaran tersebut untuk tahun 2024. Jadi kendalanya itu banyak sekali. Belum lagi soal misalnya radikalisme Bapak Ibu. Kita tahu dan ini sangat ingin agar kita hidup memberikan kebebasan dalam kita beragama, beragama, kebinekaan, itu yang dijunjung oleh Presiden dan juga oleh kita semua. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, contohnya untuk radikalisme, saya punya data dari BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dia mengatakan bahwa ada potensi radikalisme di generasi Z itu 12,7%. Generasi Z 12,7%. Di generasi milenial itu 12,4%. Di generasi X itu 11,7%. Angka ini, Pak, mungkin Bapak Ibu pikir, alah cuma 11%. Bapak Ibu, angka ini dikali jumlahnya, ya. Jumlahnya penduduk Indonesia 270 juta orang. Jadi banyak ini Bapak Ibu ya. Dan yang mengkhawatirkan adalah kalau kita melihat fenomena internet pada saat ini, mereka ini sudah dalam tahap mencari konten dan menyebarkan konten. Yang mencari konten itu ada 12,6% dari totalnya. Mencari konten itu kan kalau kita bicara soal Bapak Ibu misalnya browsing sesuatu ya, lagi mau beli panci gitu ya, lagi mau beli panci, nanti kemudian akan muncul tuh iklannya panci, terus selama beberapa hari Bapak Ibu browsing apa aja muncul iklan panci gitu kan. Itu yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu akan menyuguhkan kepada kita apa yang kita lagi interest, yang kita lagi cari. Bapak Ibu kebayang nggak anak-anak muda ini, dia mencari info mengenai radikalisme. Dan ini terus disuguhin oleh internet, terus disuguhin. Jadi lama-lama dia akan memiliki secara sudut pandang yang sangat sempit. Dan akhirnya kemudian kita bisa lihat yang kemarin ketika kemudian bom bunuh diri itu anak-anak muda yang melakukannya. Ketika mereka ini melakukannya tidak lagi melalui satu organisasi yang terorganisir, tapi benar-benar melalui internet saja mereka langsung masuk dengan radikalisme. Dan ini potensinya besar banget Bapak Ibu ke depan dan bisa mengancam wajah Indonesia ke depan karena permainan politik identitas itu adalah satu permainan yang paling ngaruh di Indonesia.
politik identitas, politik agama itu masih menjadi satu permainan yang paling berpengaruh di Indonesia. Kenapa bisa dibilang begitu? Ada satu survei juga dari Indobarometer. Bapak Ibu mungkin bisa browsing ya. Indobarometer ini mengatakan bahwa sebagian besar anak muda mengambil keputusan-keputusan penting itu berdasarkan agama, ya. Dan pada saat ini Indonesia sedang masa pemulihan ekonomi. Jadi intinya kita ini ekonomi masih belum pulih. Bisa dikatakan kita baru benar-benar pulih mungkin 2023, mungkin ya, hitungan manusia 2023. Mudah-mudahan hitungan Tuhan berbeda lebih cepat ya. Nah, ketika kemudian pemilu 2024, isu politik identitas sudah dimainkan di tahun 2022, yang itu adalah tahun depan, artinya adalah pemulihan ekonomi ini belum benar-benar pulih. Artinya adalah ini masih banyak orang yang susah. Nah, kecenderungan orang susah di Indonesia ini, mereka akan mencari agama, mereka mencari Tuhan. Itu bagus ya. Tapi ketika kemudian yang datang kepada mereka adalah sesuatu yang menipu mereka, maka akan sangat besar kemungkinan mereka akan masuk ke dalam satu pemahaman-pemahaman yang radikal. Pemilih tahun 2024 ini kebanyakan, sebagian besar itu adalah anak muda. Jadi ini anak muda ini adalah satu target yang sangat diincar oleh para pelaku-pelaku karena, dan itu sangat berbahaya karena bisa akan memimpin tahun nanti. Kita tentunya nggak ingin ya Indonesia menjadi negara khilafah seperti itu satunya. Kemudian, tapi dari semua itu yang paling sulit menyampaikan niat presiden, niat perintah, gerakan baik pemerintah adalah masalah komunikasi. Itu tantangan paling besar sekali. Karena apa? Karena adanya internet. Saya melihat, saya heran sekali. Semua gerak baik yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu dicemooh. Selalu Bapak Ibu, nggak ada yang nggak dicemooh. Selalu dicemooh, selalu difitnah begitu. Saya sampai bingung. Kenapa Indonesia nih kemudian jadi bangsa pencemooh begini ya, begitu. Banyak sekali. Bahkan bukan hanya netizennya, bukan hanya masyarakatnya, tapi juga medianya. Jadi kami menyoroti beberapa belakangan ini media-media ini, munculnya media-media online, mereka banyak bergeser kepada pola clickbait. Jadi mengambil sesuatu yang bombastis begitu ya, tidak good news, tapi sesuatu yang bombastis dan konflik terus gitu. Yang seringkali misalnya kita lihat judulnya apa, isinya apa, beda gitu. Nah itu terjadi di banyak pihak dan sehingga media yang seharusnya menjadi satu pilar demokrasi, menjadi satu penyeimbang kebenaran begitu ya, ini pun juga sudah tidak berfungsi dengan baik. Mereka seringkali misalnya mengangkat narasumber yang tidak kompeten di bidangnya hanya karena narasumber tersebut memiliki follower banyak, hanya karena narasumber tersebut selebritis, dan kemudian dijadikan satu acuan berita dan menjadi satu acuan kebenaran bagi masyarakat. Jadi masyarakat dibuat bingung begitu mengenai apa yang benar begitu. Nah ini contohnya misalnya kita mendengar perdebatan soal vaksin, tapi yang diangkat oleh media itu bukan orang yang memahami vaksin. Harusnya kalau saya sebagai media bicara soal vaksin, saya akan mengangkat seorang ahli vaksin. Tapi ini enggak, yang diangkat adalah seorang politisi ini yang bicara soal ini, soal itu, yang nggak punya kapasitas soal vaksin gitu. Itu yang narasumber yang secara ilmu komunikasi media itu bukan narasumber A1 begitu. Tapi itu yang sekarang banyak diangkat menjadi viral di mana-mana. Hal ini sangat membahayakan, belum lagi soal orkestrasi ya. Jadi saya adalah orang komunikasi politik dan saya melihat bahwa setiap isu itu ada yang mengorkestrasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada di WhatsApp, ada di sosial media atau apa, tar dulu Ibu, belum tentu itu original, belum tentu itu sesuatu yang otentik, karena bisa jadi ada yang membuatnya, ada yang menggiring masyarakat, namanya social engineer, membuat masyarakat berpikir seperti itu, kemudian melakukan hal yang diinginkan. Itu terjadi setiap hari. Jadi setiap hari. Nah ini keresahan ini yang saya mau bagi kepada Bapak sekalian. Keresahan ini agar kita dengan kapasitas masing-masing, saya percaya kita sebagai bangsa Indonesia punya kapasitas kita masing-masing, Tuhan berikan kapasitas dan
ruang kita bekerja masing-masing, kita bergerak bersama menuju satu hal yang sama begitu. Saya petakan di sini apa kendala-kendala yang kita hadapi. Kita perlu doakan para pemimpin-pemimpin yang menjadi turunan-turunan dari program presiden, karena nggak cukup cuma yang di atas aja, yang di bawah-bawah ini perlu juga kita jaga. Kita perlu jaga soal Indonesia agar tidak menjadi negara khilafah di tahun 2024. Kita juga perlu berdoa untuk orang-orang yang terpanggil lagi untuk peduli di bidang komunikasi, agar orang tidak lagi sibuk mencari panggung di dunia komunikasi. Karena ini yang terjadi Bapak Ibu, mereka sibuk mencari panggung di dunia komunikasi di media sosial dan membuat masyarakat ini bingung. Itu yang saya gemas luar biasa. Sekarang banyak banget orang cari panggung di media sosial. Kita doakan orang-orang itu agar mereka kemudian memberikan panggungnya untuk Tuhan. Itu yang sama-sama kita doakan. Dan kita ini punya visi Indonesia maju di tahun 2045. Jika hal ini terus kita biarkan, Indonesia maju 2045 nggak akan kesampaian, Ibu Bapak. Jadi mari kita doakan bersama. Dan saya akan kembalikan kepada Pak Sem. Silakan Pak Sem. Iya, terima kasih luar biasa paparannya.